Anak yang mondok selamat dari TV, selamat dari handphone, selamat dari Facebook, selamat dari Twitter, selamat dari Instagram, selamat dari sosial media, selamat dari micat, selamat dari macam-macam yang merusak game online, judi online, dan segala yang menghancurkan anak muda ini. Kalau dia sudah tamat pondok, terserah dia mau kuliah kemana, karena ibarat pokok kayu dia sudah kuat. Ini kota, lalu kemudian di pinggir kota baru kita menemukan pesantren. Rata-rata begitu. Hampir semua pesantren di Nusantara ini saya sudah kunjungi di pinggiran kota, di kampung. Kenapa pesantren itu banyak di kampung? Yang pertama, untuk menghindar dari Belanda, karena Belanda menguasai kota, sedangkan Belanda tidak mau ada ulama yang punya jamaah, karena dikhawatirkan nanti akan melawan Belanda. Akhirnya ulama membuka pondok itu di kampung. Yang kedua, setelah Belanda pulang ke Amsterdam, kita merdeka. Kenapa banyak kiai, habib, ulama buat pondok di kampung? Karena tanah di kota mahal. Yang ketiga, karena suasana di kampung itu lebih tenang, cocok untuk belajar. Kira-kira itu salah 3 alasan kenapa pondok itu jauh di kampung. Dan efeknya, orang mengirimkan anak dari kota ke kampung, tidak semua orang tua siap berpisah dengan anak. Akhirnya banyaklah orang yang tidak mau memasukkan anak ke pondok dengan berbagai macam alasan lain. Tapi setelah saya datang menginjakkan kaki ke pondok pesantren Darul Hikmah ini, saya lama temenung sejak sampai tadi berubah pikiran bahwa Darul Hikmah ini contoh model bahwa pesantren mesti dibangun di tengah kota. Buktinya ada. Jadi kalau ada yang mengatakan itu yang Ustaz sampaikan itu teori aja, ada, barangnya sudah ada, bukan ngawang-ngawang. Bahwa pesantren dibangun di tengah kota. Coba kita inventarisir, kita susun permasalahan orang di kota. Pertama, anak-anak usia SD narkoba, lem kambing, bensin, ngirup premium, mabuk solar. Kalau dia sudah naik ke SMP, mulai pacaran. Naik dia ke SMA, game online, judi online. Berapa banyak orang tua yang tiba-tiba handphonenya kena tagihan, rupanya passwordnya dicurinya. Ustaz kok tahu? Saya termasuk korban. Bukan anak saya, anak kawan saya. Dia kirim WA, aku sakit begitu, begini, begono. Lama-lama saya curiga, saya tanya, kenapa kau minta duit terus? Kata dia, aku nggak pernah minta. Rupanya anaknya yang bohongi saya. Aduh. Lalu kemudian ibu-ibunya sibuk pula dengan drama Korea, drama Cina, dan drama India. 3 drama ini sekarang merusak ibu-ibu. Bapaknya macam-macam penyakit bapak-bapak sekarang. Nah, kalau ada pesantren di tengah kota, maka merawat masyarakat ini macam pokok kayu. Merawat pokok kayu ini dari batangnya, cabangnya, rantingnya, putiknya, buahnya, pucuknya, dirawat semua. Anak-anak otomatis kalau ada kelas bisa dibukakan satu kelas untuk TK, preschool setahun sebelum masuk SD. Jadi tidak usah terlalu kecil sehingga gurunya sibuk mengurus cebok. Jadi setahun sebelum SD saja, dengan hashtag slogan
tamat TK hafal juz amma. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang menari-nari, berjoget-joget, menyanyi-nyanyi, tidak ada. Dia sibuk dengan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nanti kalau dibuat acara wisuda, jadi anak-anak itu ditampilkan ke depan, masing-masing membaca hafalannya di depan orang tuanya. Orang tua kalau menengok anak TK hafal amma yatasaalun itu bangganya luar biasa. Ustaz kok tahu? Saya bangga nengok anak saya. Hazik waktu TK hafal wailul lil mutaffifin, direkamkan dia jadi imam. Sampai sekarang saya simpan itu videonya. Senang sekali sebagai seorang ayah. Sampai saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan gurunya saking senangnya. Nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Nah, jadi tidak ada lagi anak-anak main game. Kenapa? Karena anak-anak ini dia besok mesti menyiapkan hafalan. Kalau anak-anak ini tidak dibebani hafalan, dia akan nonton TV, main handphone. Tapi kalau dilarang tak bisa. Jangan nonton TV, jangan main handphone, nggak bisa. Tapi kalau dia dikasih beban, besok mesti nyetor amma yatasaalun. Itu dia otomatis dia menjauhi handphone. Dah, yang TK selamat. Yang SD, kita sekarang banyak SD yang sampai sekarang ini belum menerima murid baru untuk pendaftaran 2027 nanti. Padahal saya sebagai wali murid, kalau anak saya sudah hafal juz amma, saya takut hafalannya hilang. Maka saya akan datang ke kepala TK. Pak kepala TK, iya, tolonglah buatkan SD. Karena saya takut anak saya ini hafalannya hilang. Kami sudah nyoba. Dibuka pendaftaran jam 8 pagi, jam 12 siang tutup 3 lokal penerimaan. Kenapa? Karena memang naluri orang tua takut dia anaknya ini rusak kalau disekolahkan tempat lain. Jadi sebetulnya kita bertarung kualitas. Otomatis yang SD sudah selamat. Masuk level 3, SMP, SMA. Nah, SMP, SMA ini mondok. Orang tua tidak takut memondokkan anak karena pondok ada di sekitar lingkungan dia. Anak yang mondok selamat dari TV, selamat dari handphone, selamat dari Facebook, selamat dari Twitter, selamat dari Instagram, selamat dari sosial media, selamat dari micat, selamat dari macam-macam yang merusak game online, judi online, dan segala yang menghancurkan anak muda ini. Kalau dia sudah tamat pondok, terserah dia mau kuliah kemana, karena ibarat pokok kayu dia sudah kuat. Ibu-ibunya sudah ada hall tempat pertemuan begini. Otomatis ibu-ibunya paling tidak bisa dibuat pengajian 4 sore. Sore Jumat, habis asar, waktu mustajab, baca yasin, zikir, baca Quran, pengajian. Disitulah dinas sosial bisa masuk bekerja sama. Seakan-akan dia seperti posyandu, penyuluhan ibu sehat, manfaat dari air susu ibu supaya jangan lagi anak-anak disusukan ke kambing dan sapi. Lalu kemudian untuk bapak-bapaknya dibalikkan lagi tradisi malam Jumat baca yasin habis maghrib ke isya. Habis isya Anda bertanya, kiai menjawab. Jadi sesungguhnya membangun pesantren di tengah kota menurut hemat saya bisa melibatkan banyak unsur. Satu, Kementerian Agama, karena Kementerian Agama tertolong. Yang kedua, dinas sosial. Yang ketiga, penyuluhan-penyuluhan dari bupati, gubernur, wali kota. Tinggal pos-posnya. Jadi kalaulah setiap kabupaten, kota, kecamatan, di bawah kecamatan, kelurahan, desa, bisa saja dibuatkan satu pondok, satu kelurahan. Saya yakin ini dapat meminimalisir
kejahatan, kekacauan di tengah masyarakat. Karena orang sudah ada gurunya. Dia tidak mudah terpengaruh dengan sosial media. Kalau ada apa-apa, dia akan tanya ke guru. Ini Ustadz sampaikan ini ke siapa? Ini saya sampaikan ke Ketua Forum Umarok dan Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Namanya Kiai Haji Kemas Ali, yang topinya merah sama saya. Cuman bedanya beliau bulat, saya lonjong. Jadi Ustadz Kemas Ali ini yang saya sampaikan ini munculnya ini sejak saya menginjakkan kaki di pesantren Darul Hikmah. Bukan berarti saya menyepelekan pondok Ustadz Ali yang jauh di dekat pintu tol. Karena saya pun Ma'had Az-Zahra itu kilometer 19 dari pusat kota. Jadi dari kota Pekanbaru 19 kilo arah ke Padang, Sumatera Barat, barulah. Nah, jadi idealnya memang di tengah kota macam Darul Hikmah ini supaya bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Jadi kalau satu kelurahan ada satu pos macam ini, dari TK, SD, SMP, SMA, aliyah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, memang yang namanya kejahatan nggak bisa kita delete, kita buang macam membuang file dari laptop, tidak. Tapi paling tidak meminimalisir. Cuman yang jadi masalah, siapa yang mampu membangunkan pondok megah 4 lantai seperti ini di tengah pemukiman masyarakat? Ini bukan kun fayakun langsung tegak berdiri. Maka mesti ada magnetnya, ada orangnya, ada tokohnya. Jadi orang-orang seperti Muallim Azmi ini mesti dibudidayakan. Langka, sudah hampir punah. Orang berpikir begini, saya tamat pondok kuliah, habis kuliah S1, S2, S3 masuk PNS jadi dosen. Setelah jadi dosen dapat uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, gaji, pensiun. Jadi nggak ada perjuangan sama sekali. Ini Ustadz nyindir anak UIN atau gimana? Enggak, itulah pikiran saya dulu. Saya dulu berpikir begitu. Kuliah, S1, S2, S3, jadi dosen, PNS, ngajar, kampus, rumah, kampus, mati. Tapi setelah saya terjun ke masyarakat, berubah cara pandang saya. Dulu menurut saya yang keren itu adalah kalau saya pakai jas, pakai dasi, pakai mobil, ngajar, sidang, lalu kemudian menyidang mahasiswa S1, S2, S3, punya kartu nama, kenalan sama orang, serahkan, saya dosen pasca sarjana. Tapi setelah saya terjun ke masyarakat, berubah cara pandang. Yang keren bukan begitu. Yang keren itu adalah ketika kita masuk ke pedalaman, kita buat pondok. Ketika kita masuk ke dalam tempat orang yang belum mengenal Allah, masih menyembah kayu, batu, hantu. Dan kita bisa menyelamatkan anak-anaknya. Bapak ibunya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Ibarat kayu sudah keras, tapi anaknya bisa kita selamatkan. Dan kita bisa membuatkan sekolah gratis. Dan kita bisa mendidik masyarakat dengan tausiah ceramah, itu lebih membanggakan. Tapi saya baru menemukan pemikiran itu setelah berumur 40, 41, 42. Jadi memang faktor umur ini merubah mindset. Main otak, set susunan, mindset susunan otak kita. Jadi kami sempat ngobrol dengan Pak Wali waktu di jalan. Apa yang paling susah Pak Wali? Yang paling susah adalah membentuk mindset. Mindset pegawai, mindset masyarakat, termasuk mindset ustadz. Ustadz mindsetnya adalah datang ke masjid, ceramah, pulang. Datang tablik akbar, selesai. Tapi kalau didirikan ma'had pesantren di tengah masyarakat, ustadz tidak lagi begitu. Dia mengurus masyarakat ini dari mulai jam 3 malam sampai jam 10.
Jam 3 membangunkan santri untuk tahajud, murojaah, hafalan baru, ngulang hafalan lama, berzikir, baca ratib. Habis itu sholat subuh berjamaah, ngajar santri masak sarapan, menyusun jadwal, masuk kelas, sholat zuhur, masuk kelas sore, baca kitab, ngapal nazam, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, arud, qawafi. Lalu kemudian masuk asar, dari asar ke jam 6 olahraga, mandi, kebersihan santri, maghrib ke isya, makan malam, isya jam 10 murojaah, baru tidur lagi. Jadi tidak hanya sekedar ceramah pulang, ceramah pulang, ceramah pulang, tapi dia mulai bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di tengah masyarakatnya. Jadi kalau dia kenal punya santri 100, berarti dia sudah mengayomi 500. Kenapa? Santrinya 100, bapaknya 100, 200, ibunya bisa jadi 150 karena ada ibunya yang 2. Ketawa macam paham aja. 300, kakaknya 400, adiknya 500. Jadi kalau satu kelurahan ada pondok, maka kiai sudah membawahi 500 orang. Jadi kenapa terjadi sekarang kekacauan? Karena orang mendapatkan informasi dari internet. Internet ini banyak fake account, akun palsu. Tapi kalau orang punya guru, dia tidak akan ambil kesimpulan sendiri, dia akan datang. Mu'alim, menurut mu'alim, ini bagaimana sikap kita terhadap serangan Donald Bebek ke Ayatullah Khamenei? Mu'alim, ini bagaimana menyehatkan anak saya? Maka saya selalu mengatakan kita mesti memperbanyak ustadz kampung. Sekarang yang banyak tuh ustadz TV. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dikurangin dulu, tapi jangan langsung dihidupin, turun lagi deh. Yang saya maksud ustadz kampung itu begini. Sekarang ustadz-ustadz viral itu tidak menyatu dengan masyarakat. Jadi dia tampil di TV, di medsos, say hello, pulang. Habis itu la salam wala kalam. Sedangkan dulu Nabi, pewaris Nabi tidak begitu. Ketika jamaahnya mau menikahkan anak, nanya hari nikahnya ke kiai, ke habib, ke ustadz. Bahkan sampai fit and proper test calonnya pun nanya ke ustadz. Habib, kiai, tuan guru, mu'alim, ini ada 3 calon anak saya, kira-kira yang cocok mana ya? Tengoknya wajah. Ini yang cocok. Kenapa? Karena orangnya ganteng macam Ustadz Kemas Ali. Ini aja, menyejukkan orang. Dah. Lalu kemudian setelah itu membuahkan hasil. Kiai, kira-kira nanti amalan anak saya ini sudah maaf hamil apa ya? Oh, bacakan surat Yusuf. Maksud si kiai supaya anaknya soleh, ganteng, tidak tergoda dengan perempuan seperti kuatnya iman Nabi Yusuf. Pas lahir anaknya hitam. Komplain, kenapa anaknya enggak seperti Nabi Yusuf? Iya, lihat dulu bapaknya. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Udah. Jam 1 malam cucunya enggak tidur-tidur, tak tidur cucu ini nangis, datang juga lagi ke mu'alim. Ustadz,
Kiai, Habib, Muallim, Tuan Guru, ini cucuku nggak tidur udah jam 2 malam menangis-nangis. Sudah diperiksa popoknya? Sudah minum ASI? Sudah. Dibacakan doa. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli ainin lammah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Anaknya tenang, tidur. Sampai pada nanti anaknya mau pindah rumah. Ini alhamdulillah udah ada rezeki guru mau pindah rumah. Kira-kira cocoknya nanti hari apa? Rumahnya menghadap kemana? Nanti waktu pindah rumah Tuan Guru tolong datang mendoakan. Jadi sehingga orang tidak lepas dari keterikatan guru. Nah sekarang orang tidak berguru lagi. Gurunya langsung saja. Dulu kamu mendapatkan wirid ini dari mana? Mendapatkan wirid ini dari Sayyidil Habib Al-Qutub Ad-Doktor Al-Musnid Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Faridu Dahrihi wa Wahidu Asrihi Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Syekh Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih dapatnya dari mana? Dari Sayyidil Habib Al-Hibr Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih. Bersambung sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu dia meriwayatkan itu, haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa nabba'ana. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana, kata Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau engkau membacakan hadis kepada gurumu diam mengangguk menyetujui isinya, maka waktu meriwayatkannya katakanlah akhbarana. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Setelah itu dibacakannya hadisnya, gurunya mengangguk, maka waktu meriwayatkannya dia katakan akhbarana syaikhuna. Tapi kalau gurunya yang membacakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia meriwayatkannya haddatsana. Sekarang orang tidak lagi bisa haddatsana, akhbarana, nabba'ana, amba'ana. Kenapa? Karena dia tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Kalau disuruh dia meriwayatkan akhbarana Google wa haddatsana YouTube. Taba yatubu YouTube. Jadi kalau mau mengembalikan umat ini, benteng terakhirnya adalah membangun pesantren. Saya tahu memang duit sekarang lagi susah. Di mana-mana kepala daerah mengeluh jumpa saya begitu. Tapi tidak ada kiai, habib, tuan guru, ulama membawa minta bantuan. Masyarakat itu kalau anaknya terjamin, pengusaha kalau dia lihat usahanya bagus, bapak ibu kalau dia tengok keluarganya baik, dia tersentuh hatinya. Kalau sudah tersentuh hatinya, keluar isi dompetnya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi berapa banyak pondok-pondok itu berdiri, ditambah lagi ada zikir-zikir, ada wirid-wirid, dibukakan Allah pintu keberkahan-keberkahan. Jadi saya yakin program ini untuk Bapak Ketua Forum Komunikasi Umarok dan Ulama, saya rasa-rasa pembekalan pagi. Ini program ini mesti kita sosialisasikan ke seluruh 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Untuk apa? Menjadi barang percontohan. Sehingga dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bupati, gubernur, banyak pejabat-pejabat yang sudah dilantik, dia nggak tahu mau buat apa. Khususnya terkait dengan agama ini. Padahal
kalau ini kita atur dengan baik. Orang kalau sudah anaknya dididik, istrinya jadi baik, suaminya jadi baik, tawuran nggak ada lagi, narkoba tidak ada lagi, kampungnya aman, dia senang. Pertama dia datang ke guru, ke muallim, dia tanya, muallim, cocoknya anak saya nikah nanti hari apa? Muallim, calon menantu saya ini cocok atau tidak? Muallim, ini mau pindah rumah cocok atau tidak? Muallim, cucu saya lahir namanya siapa? Ujung-ujungnya nanti, muallim, cocoknya calon wali kota yang kami pilih siapa? Kenapa? Karena dia percaya. Masalah orang sekarang adalah trust, kepercayaan. Kalau sudah orang percaya, maka insya Allah jangankan uang, nyawa dia kasih. Tapi kalau orang sudah tidak percaya, disebut namanya pun dia benci. Maka ini yang mesti kita jaga ini. Hubungan kita dengan umat ini adalah hubungan kepercayaan. Hubungan saya dengan jamaah tak sama dengan hubungan Pak Wali dengan pegawai. Hubungan Pak Wali dengan pegawai itu hubungannya adalah kontrak pegawai. Kamu masuk kantor, kamu dapat gaji. Kamu tidak masuk kantor, kamu kena hukuman. Ada reward, ada punishment. Tapi hubungan ustadz, ulama, habib dengan masyarakat tidak ada kontrak. Hubungannya adalah hubungan perasaan. Hubungannya adalah hubungan rasa. Kenapa ayah kalian mau menyerahkan anaknya ke muallim? Ya karena dia percaya. Kalau dia nggak percaya, nah kepercayaan itulah yang sedang dirusak sekarang melalui sosial media. Orang dibuat ragu untuk menitipkan anaknya ke pondok gara-gara nila setitik rusak susu sesupermarket. Bukan sebelanga lagi sekarang. Ada saja kecil terjadi di pesantren, diangkat. Coba perhatikan, ini kejahatan logaritma. Apa yang kita klik, dia pertama menawarkan muncul di internet itu sekali tayang. Begitu kita klik, maka nanti yang seirama akan muncul terus. Dia tawarkan musik, kita lewatkan. Dia iklan mobil, kita lewatkan. Dia iklan obat kuat, kita lewatkan. Dia iklan artis, kita lewatkan. Dia iklan tentang isu pesantren, kita klik sekali. Setelah itu 3 datang, habis itu 5 datang, habis itu 7 datang. Habis itu orang tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Dia akan tiap hari menerima kejahatan-kejahatan. Siapa yang membuat ini? Yang membuat ini orang yang benci agama. Karena benteng pertahanan umat Islam di Indonesia tinggal satu. Apa namanya? Pesantren. Saya berdakwah di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Sabah, Sarawak, Semenanjung. Saya tengok di situ Islam itu kuat karena 4. 1, ada sultan. Sultan yang melindungi agama di kesultanannya. Ada Sultan Kedah, ada Sultan Johor, ada Sultan Perlis. Sultan ini melindungi. Sultan dibantu oleh ulama yang mengerti agama. Namanya mufti. Afta, yufti, ifta, mufti. Orang yang mengeluarkan fatwa. Abdul Somad tidak boleh ceramah kalau tidak ada tauliyah dari mufti. Mufti memanggil saya. Abdul Somad datang dari Indonesia. Iya, mau ceramah ke sini. Iya, syaratnya 3. Akidahnya musti Asy'ari. Fikihnya musti Syafi'i. Tasawufnya musti Sunni. Kalau bicara di luar ini tangkap. Mufti. Sehingga masyarakat tidak pusing dengan innama qoli. Kenapa? Karena ada mufti. Yang ketiga, ada lembaga negara yang khusus mengurus agama Islam. Namanya JAKIM. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang keempat, negara berdasarkan Islam. Keempat-empat ini tidak ada di tempat kita. Sultan
Masih adakah Sultan Palembang Darussalam? Ada, tapi tidak punya kekuasaan. Ada Sultan Delhi di Medan? Ada. Ada Sultan Langkat di Sumatera Utara? Ada. Ada Sultan Al-Gadriyah. Saya ketemu dengan Sultan di Kalimantan. Ada. Tapi sultan-sultan kita tidak punya kekuasaan karena sudah menyerahkannya ke Presiden Soekarno waktu Indonesia merdeka. Dua, karena tidak lagi ada sultan, maka tidak ada mufti. Jadi kalau orang bertanya, kenapa tidak ada mufti? Ya karena nggak ada sultan, otomatis tidak ada mufti. Yang ketiga, tidak ada lembaga khusus agama Islam. Itu Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan khusus agama Islam. Kementerian Agama itu semua agama. Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Makanya kepala kantor Kementerian Agama Bali agamanya Hindu. Kepala kantor Kementerian Agama Papua, saudara kita di sana agamanya bisa Katolik, bisa Protestan. Yang keempat, dasar negara kita Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Waktu Pancasila versi itu dibacakan, saudara kita di timur takut karena bunyinya menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata ini takut. Nanti berdiri negara Islam, kami takut kalau syariat Islam berlaku pada kami. Maka ulama-ulama kita mundur selangkah. Karena waktu itu kita menghadapi 3. Menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi PKI. Saudaraku yang tidak seagama, kalau kalian takut gara-gara 7 kata ini, oke, kita buang 7 kata ini. Yang penting kalian mau menyatu dengan NKRI. Maka keluarlah dasar negara Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Saya cuma mau menjelaskan bahwa, jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Islam di sini kuat, kenapa Islam di negara ini kuat, berbandingannya tidak bisa begitu. Karena dia dibantu oleh 4 tadi. Sedangkan di tempat kita 4-4-nya tak ada. Benteng pertahanan kita terakhir adalah pesantren. Tapi ada NU Pak Ustadz. NU lahir dari pesantren. NU itu lebih dulu pesantrennya atau NU-nya? Pesantrennya dulu lahir. Setelah pesantren lahir, barulah lahir NU. Pesantren Lirboyo, pesantren Peloso, pesantren Tambak Beras, Mbah Wahab Hasbullah, pesantren Tebu Ireng, Mbah Hashim. Itu pesantren-pesantren melahirkan kiai, kiainya ngumpul, baru lahir NU. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah melahirkan kiai, tapi justru dari pesantren lahir Kiai Haji Ahmad Dahlan, belajar ke Makkah, pulang dari Makkah, baru mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Jadi benteng kita adalah pesantren. Makanya kalau ada anak bangsa yang membangun pesantren, dia meringankan tugas polisi, tugas tentara, tugas dinas sosial, tugas Kementerian Agama, tugas Menteri Pendidikan, tugas kepala daerah. Bersyukurlah kalau di suatu negeri itu masih ada orang. Tapi tidak semua orang siap membangun pesantren. Menjadi penceramah banyak yang sanggup. Kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, kultum tahajud. Banyak yang sanggup. Ustadz kok tahu? Saya sanggup. Tapi untuk membangun pesantren, menggambar desain bangunannya, meletakkan tiang pancangnya, mencarikan semennya, mencarikan donaturnya. Jadi orang yang hanya sibuk ceramah, tidak membangun lembaga, itu sama macam membangun rumah,
pintunya di sana, jendelanya di sana, kosennya di sana, tingkapnya di sana, atapnya di sana, rumahnya nggak jadi-jadi. Tapi kalau dia sudah membangun sebuah lembaga begini, makanya orang Palembang lah yang paling, saya ceramah ke Aceh, ke Medan, Sumatera Utara, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua. Tapi yang paling percaya ke saya memberikan tanah 6 hektar itu orang Sumatera Selatan. Dikasihkan ke saya, Ustadz Somad, ini tanah bagus. Saya bilang saya terima, tapi saya tidak punya tim untuk mengurusnya. Maka saya serahkan ke Mas Furoh. Waktu itu Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Kemas Ali yang sekarang sedang pembangunan pesantren Al-Asmaul Husna, dan sekarang sedang digarap pesantren itu supaya amanahnya tetap mengalir jadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Kalaulah waktu itu saya belum punya tanah di Riau, mungkin saya pindah ke Sumatera Selatan. Tapi sayangnya waktu itu udah ada tanah, saya bingung, nggak mungkin 2 pos kan. Nah, jadi akhirnya saya di Riau, tapi saya tetap datang kemari. Saya banyak ceramah di sana kemari. Marilah kita berwakaf, mari kita banyak. Termasuk di kampung saya sendiri. Waktu cerita wakaf, mari berwakaf, mari berwakaf. Datang orang-orang ngasih tanah. Pas dicek di BPN bermasalah. Badan Pertanahan Nasional cek titik koordinat. Mohon maaf Pak Ustadz, ini bermasalah ini tanah. Padahal kita udah akad. Aku wakafkan tanah ini kepada Ustadz Abdul Somad untuk mendirikan pesantren tunai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis, ya Allah. Kami nggak mau Ustadz kesana kemari. Kami mau Ustadz duduklah menjadi kiai Pak Ustadz. Duduklah menjadi ulama. Ajar anak kami. Saya pun menangis pula. Iyalah Pak. Begitu dicek lebih kuat nangis saya lagi. Tanah itu bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Setelah kami cek di BPN, rupanya tanah Bapak itu bermasalah kemarin. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Pak Ustaz. Tapi tanah yang dikasih ke saya 6 hektar di Palembang bersih, tidak ada bermasalah. Bahkan sudah ada gedungnya di tengah, ada pohon-pohon kayunya. Begitulah percayanya orang Palembang kepada Abdul Somad. Begitulah mereka ke saya. Sekarang ini saya lagi sedang susah hati nih. Saya banyak dihujat-hujat sekarang ini di sosial media, di Riau, di kampung saya sendiri. Begitu saya sedang susah hati, datang orang Palembang menyenangkan hati saya, dijemput saya pakai helikopter. Dari Palembang ke mana, pokoknya sampai capek lah sampai naik heli ini. Dulu waktu masih kecil nengok heli ini mengangam dengan heli. Sampai di Palembang, sampai ke Batu Raja, sampai ke Bukit Asam, sampai balik lagi heli. Lalu kemudian tadi malam pula diberikan prasasti kepada Ustaz Abdul Somad, kami minta untuk maju ke depan. Saya pikir saya hanya mendampingi. Gubernur tanda tangan, wakil gubernur tanda tangan, wali kota tanda tangan, wakil wali kota tanda tangan. Rupanya nama yang paling besar di prasasti itu adalah Abdul Somad. Begitulah percayanya orang Palembang ini kepada saya. Begitulah sayangnya mereka kepada saya, mempercayakan. Cuman anak gadis saja nggak dikasihnya ke saya. Yang lain daripada itu kasih ke saya. Begitulah. Yang ini nanti diedit ya, jangan di. Untuk sampai ke rumah bisa nggak ke Palembang lagi nih. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu hidup Abah Haji Kemas Abdul Halim, Ustadz Abdul Somad, selama Abah hidup, Ustadz Abdul Somad setiap Ramadan wajib datang kemari. Penceramahnya tidak ganti-ganti haul, Abdul Somad saja. Begitulah sayangnya orang ini kepada saya. Padahal kita tidak ada hubungan apa-apa. Hubungan kita cuma satu, percaya. Tapi kalau sudah kepercayaan itu kita rusak,
Jangankan orang jauh, satu tempat tidur pun kita bisa rusak kalau sudah dirusak kepercayaan. Maka jaga kepercayaan ini, adik-adik, jaga kepercayaan orang tua, belajar yang serius, jangan berkecil hati belajar di pondok. Ini banyak orang kalau udah belajar di pondok ini ketemu sama orang pas liburan Idul Fitri nanti, kau di mana? Aku SMP negeri. Kau di mana? Aku SMP plus. Kau di mana? Lalu anak pesantren merasa rendah diri. Kenapa kita mesti rendah diri? Orang belajar di SMP pelajarannya cuma 5 bisa dapat ijazah. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dapat. Ujiannya SKS, sistem kebut semalam. Besok ujian dibaca hari ini bisa lulus. Tapi anak di pesantren, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis, gharibul hadis. Itu ahli hadisnya. Tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, dan tetap belajar juga ilmu umum. Karena tadi saya tanya, muallim, anak-anak kita ini dapat ijazah, diakui, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara. Ustadz Abdul Somad, carikan saya 20 anak yang hafal Quran, suaranya bagus, kita luluskan polisi. Jenderal yang ngasih tahu ke saya. Jadi adik-adik, jangan berpikir semua menegakkan agama ini dengan ceramah. Saya sudah mengalami, disepelekan orang kita. Tapi kalau ada di antara adik-adik yang jadi polisi, nggak perlu kita bacakan ayat, pakai pistol itu aja. Kok macam-macam. Sembayang. Segan orang sama kita. Itu jadi penting menolong agama ini dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Kenapa orang segan sama Ustadz Somad? Otomatis tadi malam duduk samping gubernur, subuh nih samping wali kota. Tanda tangan kita di dekat air mancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kepercayaan itu kita jaga dengan baik. Jangan nanti waktu liburan Idul Fitri mendengar orang bahasa Inggris, "How are you today?" "I'm fine." "It's nice to meet you." Lalu kita ngomong Arab nggak pede, padahal bahasa Inggris sebanyak perubahan. Kalau tuan beli belati di atas tungku, ceramah ini akan berhenti kalau 3 kali mati lampu. Udah 2 kali kan? Sekali lagi baru berhenti ya, boleh. Sebanyak-banyaknya perubahan kata dalam bahasa Inggris hanya 5. Go, going, gone, goes, when. 5. Itu paling banyak dalam bahasa Inggris. Sekarang perubahan kata dalam bahasa Indonesia tidak berubah sama sekali. Saya sudah pergi, saya mau pergi, saya akan pergi. Bahasa Jawa nggak berubah sama sekali. Aku Arab lungo, sampean Arab lungo, aku urung lungo. Bahasa Palembang juga tidak berubah. Aku melok, aku sudah melok, aku mau melok, aku belum melok. Meloknya nggak berubah. Nggak ada melo ayam lau meloan, nggak ada. Nggak ada. Tapi bahasa Arab berapa perubahannya? Zahaba yazhabu zahaban zahibun mazhubun idhab la tadhhab madhhabun madhhabun midhhabun. Berapa perubahan menurut wahumahum? Zahaba zahabu zahabat zahabata zahabna zahabta zahabtum zahabtum zahabti zahabtum zahabtuna zahabtu zahabna. Fi'il mudhari'nya
Yadhhabu yadhhabani yadhhabuna tadhhabu tadhhabani yadhhabna tadhhabu tadhhabani tadhhabuna tadhhabina tadhhabani tadhhabna adhhabu nadhhabu. Belum lagi masalah perubahan baris akhir. Tidak ada perubahan baris akhir dalam bahasa Inggris. You go, you are going. Hanya itu saja. Tapi bahasa Arab zahaba yang tidak berubah. Tapi yadhhabu bisa jadi lam yadhhab, bisa menjadi lan yadhhaba. Makanya saya ini fi'il madhi, kami ini fi'il madhi, kami tidak berubah. Kalian itulah yang fi'il mudhari. Kenapa? Karena kalian adalah present and future, hari ini dan masa depan. Yang berubah itu hanya fi'il mudhari. Kalau kami ini mabniun alal fathi. Dan dalam bahasa Arab ada perubahan bunyi kata. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Untuk S aja 4. Sa, tha, sya, so. Bahasa Indonesia 1, sa. Seandainya dirubah, maknanya tidak berubah. Siapa yang ceramah di Darul Hikmah tadi? Ustaz Somad, saya suka Ustaz Somad. Tidak berubah. Tidak berubah. Tapi dalam bahasa Arab kalau dirubah hurufnya, berubah maknanya. Datanglah orang yang mengkritik bahasa Arab. Kata dia bahasa Arab ini susah. Bagaimana kalau S-nya itu jadikan 1 aja. Hilangkan sa, hilangkan sya, hilangkan so. Datanglah Amid Adabil Arabi, namanya Toha Hussein, Dr. Toha Hussein, buta, dharir, doktor dari Sorbonne, Paris, Prancis. Apa kata dia? Dr. Toha Hussein, ya, hilangkan huruf sa, hilangkan sya, hilangkan so. Jadi buat satu saja, simple aja, S aja. Langsung Toha Hussein menjawab, kassarallahu amsalak. Sebetulnya kan kalau kita ketemu orang baik, katsarallahu amsalak. Tapi kan orang ini bilang buang sa, dirubah. Kalau kau mau S, ya, katsarallahu amsalak. Kalau katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang baik macam kamu. Kalau jumpa sama Haji Herman nih, katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang baik macam kamu. Kenapa Allah Ustadz doakan dia banyak? Dialah yang menyiapkan helikopter itu. Tapi kalau dirubah sa-nya jadi sa, kassarallahu amsalak, semoga Allah mematah-matahkan, menghancurkan orang macam kamu. Berubah maknanya. Kul huwallah, katakan Allah itu esa. Kul huwallah, makanlah Allah itu. Dan itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Tidak ada huruf qaf dalam bahasa Inggris. Carilah, tak ada huruf qaf. I'm student faculty. Tidak ada. Tidak ada huruf ain dalam bahasa Inggris. I love you. Tak ada. Tapi huruf shin ada. Shin ada dalam bahasa Inggris. United Nation. Ada. Kepada yang kami hormati Bapak Abdurrahman Nasution. Padahal Nasution. Air condition, AC. Nah, jadi ada, tapi tidak semua huruf. Tapi huruf dalam bahasa Arab ada a, ada po, ada bo, ada wo. Untuk J aja 4. Za, ja, za, wo. Terlengkap. Itulah kenapa bahasa ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa Arab ada panjang, ada pendek. Aina tadhhabu? Ana azhabu ilal mator. Mator hujan. Aina tadhhabu? Ana azhabu ilal mator. I'm going to airport. Saya kebetulan naik taksi. Naik taksi sama kawan. Kami pulang dari airport mau ke Hai Asir, Kairo. Kawan saya ini nanya, ya sawak. Ya sawak itu maksudnya driver. Sa'iqun bahasa amiyahnya sawak. Ya sawak. Enta arif Tariq? Tariq min kata dia.
Kamu kenal si Torik? Saya nggak tahu siapa Torik, kata dia. Enta arif Torik? Torik min. Lalu saya jawab, hal anta ta'rifut Torik? Karena kalau pakai alif, Torik nama orang. Tapi kalau Torik, jalan. Hanya beda intonasi. Dalam bahasa kita nggak ada beda. Sudah makan? Sudah makan. Nggak ada beda. Makharijul hurufnya, perubahan katanya, belum lagi ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah. Nun mati berjumpa dengan qab, min qablikum. Mana ada dalam bahasa kita, hari apa kau datang besok? Hari Minggu. Nggak ada. Ada ikhfa yang disembunyikan, ada izhar yang dijelaskan. Gimana hubungan kau dengan dia? Masih ikhfa, belum izhar. Dalam bahasa Arab ada baris atas, baris bawah, baris depan. Dalam bahasa Inggris nggak ada. Who is President of United American States? Donald Bebe. Cukup. Tapi dalam bahasa Arab, hadza Muhammadun, khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ra'aitu Muhammadan, maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin, majrurun bi harfir jar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Enggak ada itu dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm going with Muhammadin. Enggak ada i'rab. Ada tiga yang ada di kita, tidak ada di Inggris, tak ada dimanapun. Yang pertama nasab, yang kedua i'rab, yang ketiga sanad. Ini hanya ada di pondok. Nasab, i'rab, sanad. Al-isnad minad din. Orang kalau tidak belajar nahu, bingung nanti dia kalau jadi imam ditegur makmum dari belakang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Tapi kalau dia ngerti nahu, semua makmum di belakang menyalahkan sekali. Inna anzalnahu fi lailatil. Semua makmum di belakang mengatakan lailatil. Kenapa? Karena ada huruf jar di situ. Wa ma adraka ma lailatul. Enggak ada sebab apa-apa, lailatul. Tapi kalau dia tidak belajar nahu, jadi belajar nahu membantu hafalan, belajar nahu menguatkan. Inilah pentingnya. Jangan sampai nanti libur nggak punya keyakinan, nggak punya kepercayaan diri, bangkitkan. Nah, lalu macam-macam mereka nantang-nantang itu. Apa yang kalian belajar di pondok? Dorobat. Saya dikasih tahu sama ketua forum ulama dan umarok Sumatera Selatan, Ustadz, kita hanya sampai jam 6 karena kita sedang ditunggu private jet. Saya mau terbang ini dari Palembang. Pokoknya perjalanan saya ke Palembang ini betul-betul spesial ini. Khawatir pula jangan-jangan mati saya selain. Sudah jam 6:15. Saking sedapnya bicara dengan santri-santri ini. Senang saya bicara dengan santri. Kenapa? Karena kalianlah yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan umat ini di masa akan datang, insyaallah. Mereka Habib sudah meninggal dunia, tapi mereka meninggalkan murid-murid yang luar biasa. Termasuklah Ma'had Pondok Pesantren Darul Hikmah ini mengalirkan pahala kepada para ulama-ulama ini, insyaallah. Begitu juga saya datang subuh ini ingin menumpang tuah, kata orang Melayu. Yang bertuah itu kalian, nanti kalian punya pondok, kalian mengajar, insya Allah mengalir juga pahalanya ke kubur saya, insya Allah. Terima kasih, saya perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.